cerita di sini. El mau berbagi cerita tentang kemarin waktu hari Minggu di mana El libur. Ya, baru akhir pekan ini El baru cerita. Gimana dengan kalian kabarnya? El berharap semuanya baik-baik saja ya. Dan selamat berakhir pekan buat kalian semua. Untuk besok, besok hari Minggu di mana hari libur El juga. Dan untuk minggu kemarin El libur, El belajar renang lagi. Jadi ndak harus nunggu musim panas untuk belajar renang. El bagi cerita minggu kemarin ya. El ngambil kelas renang untuk 4 kali pertemuan, dimana kelas itu durasinya 1 jam. Jadi setiap kali El libur, El gunakan 1 jam untuk belajar renang lagi. Untuk kali ini pelatihnya dari Hong Kong. Sebenarnya sih terserah kita mau karena paling sedikit untuk ngambil kelasnya 4 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan atau 10 kali pertemuan ataupun selama 24 pertemuan ataupun 48 pertemuan. Semakin kita mengambil kelas yang durasinya lebih panjang, kelasnya harganya agak miring juga sih. Ya, cuman karena kemarin waktu musim panas El sudah belajar renang sama temen El, jadinya El ambil challenge untuk ambil kelas 4 kali saja. Gimana nanti kalau sudah 4 kali ambil kelas belum ada peningkatan juga, ya El akan pikir lagi. Jadi untuk minggu kemarin El ambil kelas yang pertama. Sebelum dimulainya kelas itu El juga khawatir sih, karena untuk di Hong Kong saat ini sudah memulai masuk musim dingin. Dan agak khawatir kalau airnya dingin, udah musim dingin, belajar renang ya karena di Hong Kong sudah mulai masuk di musim dingin, jadi El agak khawatir kalau air kolam renangnya itu dingin. Ternyata waktu El nanya ke pelatihnya, gak usah khawatir karena kolam renangnya airnya gak dingin kok, airnya hangat karena sudah ada penghangat airnya gitu. Cuman untuk kalau musim dingin kita menggunakan yang indoor, maksudnya yang di dalam ruangan kolam renangnya. Karena untuk musim dingin kolam renang yang di luar atau outdoor itu ditutup dan dibukanya lagi musim panas. Jadi khusus untuk musim dingin menggunakan yang indoor untuk belajar renang gitu. Sebelum dimulainya kelas, kita harus datang 10 menit lebih awal sebelum dimulainya kelas. Karena untuk absen mungkin gitu juga. Dan sebelum dimulainya renang, yang pertama dilakukan adalah pemanasan. Ya, pemanasan sebelum berenang. Terus yang kedua, terus turun ke kolam renang dan ya biar lebih rileks lagi. Setelah turun ke kolam renang, diajarin yang pertama itu teknik pernafasan, dimana dalam berenang teknik pernafasan itu inhale dan exhale, dimana inhale menghirup udara menggunakan mulut dan membuangnya lewat hidung di dalam air. Jadi diajarin teknik pernafasan dulu gitu. Terus kalau sesudah pernafasan diajarin apa lagi ya? Diajarin cara mengapung di air.
Pokoknya prinsipnya kalau teknik pernafasannya sudah bisa, dan ya jangan sampai terbalik ya, karena di air kita tidak boleh mengambil nafas dengan hidung. Pokoknya kalau sudah di dalam air itu sistemnya itu menahan nafas atau mengeluarkan nafas melalui hidung. Dan ingat, di saat untuk mengambil nafasnya itu menggunakan mulut, dan kalau udah masuk ke dalam air menahan nafas atau mengeluarkan udara itu lewat hidung, pelan-pelan ya. Di sini dipanggilnya sistem bubbling ya, teknik pernafasan. Untuk teknik pernafasannya lulus. Ya, setelah teknik pernafasannya bisa, lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu L diajarin untuk mengapung di air. Gimana dalam mengapung itu posisi terlentang dan mengapung, dimana mengambil udara dipenuhin paru-parunya, terus ditahan deh, terus diam gitu, mengapung ya. Seperti itu. Selanjutnya setelah mengapung diajarin gerakan kaki, dimana gerakan kaki ini gaya bebas, jadi naik turun naik turun naik turun seperti itu. Oke, setelah diajarin gerakan kaki, L diajarin cara berdiri di kolam renang, dimana dari posisi terlentang terus berdiri di air, di kolam renang maksudnya ya. Baru itu kemarin kelasnya diajarin teknik pernafasan, terus yang kedua diajarin mengapung, terus yang ketiga diajarin gerakan kaki, dan yang keempat diajarin teknik berdiri di kolam renang dari posisi terlentang dan berdiri tegak. Itu aja, dan kita lanjut kelasnya untuk besok hari Minggu, kelas yang kedua. Nanti El bagi cerita selanjutnya lagi ya. Terima kasih.